Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Corner, Islam Together and Forever. Channel yang membahas seputar khazanah Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum debat dalam Islam. Simak videonya sampai selesai ya sahabat. Debat adalah suatu kegiatan komunikasi lisan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berpendapat atau memberikan argumen terkait suatu isu atau topik tertentu. Tujuan dari debat adalah untuk mempertahankan atau menolak suatu pendapat atau gagasan, dan seringkali dilakukan dengan aturan dan format tertentu. Debat adalah panggung intelektual di mana ide dan pandangan dipertukarkan, diuji, dan dijelaskan melalui pertukaran argumen. Ini bukan hanya ajang adu kata, tetapi juga sarana untuk mencari kebenaran, memahami sudut pandang yang berbeda, dan merangsang pemikiran kritis. Memang benar bahwa debat, meskipun menjadi wadah pertukaran ide, juga dapat memiliki dampak negatif tergantung pada bagaimana debat tersebut dijalankan. Untuk meminimalkan dampak negatif, penting untuk menjalankan debat dengan etika yang baik, memastikan adanya aturan yang jelas, dan mempromosikan sikap saling menghormati di antara peserta. Hukum berdebat dalam Islam dan dalilnya. Dalam agama Islam hukum berdebat adalah dibolehkan selama kedua belah pihak sama-sama punya dalil yang kuat dan mengedepankan logika. Sedangkan debat yang tercela dalam Islam adalah suatu perdebatan yang tidak memakai dasar ilmu, tanpa dalil, dan sepenuhnya subjektif. Debat yang tercela adalah debat yang lebih mengutamakan otot, bukannya argumen. Secara umum, debat dalam menghilangkan keberkahan dari ilmu. Allah sendiri pun sangat membenci orang yang paling keras dalam berdebat atau merasa diri paling benar. Orang seperti ini hanya ingin dirinya menang, oleh karena itulah Allah sangat tidak menyukainya. Perhatikan hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari, No. 4523. Tujuan debat sejatinya hanyalah untuk mencari kebenaran. Maka ketika kebenaran sudah diterima dengan akal sehat dan logika, maka tidak perlu ada lagi perdebatan yang panjang. Contoh perdebatan yang tidak disukai adalah debat para pelaku bid'ah yang mendukung kebid'ahannya. Saat berdebat ia hanya ingin menang tanpa berusaha mencari tujuan sama sekali. Karena apa yang dicari hanyalah kemenangan diri sendiri, maka ilmunya yang banyak tidak akan mendatangkan berkah sama sekali. Beberapa ayat Al-Quran tentang masalah debat sebagai berikut. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang hanya bisa berdebat tanpa ilmu. Saat berdebat seharusnya kita tidak hanya berfokus pada inti masalah, namun juga harus menggunakan akal yang rasional, bukan prasangka buruk semata. Tujuan debat sebenarnya adalah untuk menjatuhkan argumentasi-argumentasi yang batil, kemudian memberikan argumentasi bantahan yang benar dan akurat yang berdasarkan pada kajian hingga menemukan suatu kebenaran. Tata cara berdebat dengan ilmu yang baik bisa dicontoh dari perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrus, yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. 2. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hukum meninggalkan debat menurut Islam. Berdebat memang diperbolehkan jika diperlukan, tapi alangkah baiknya jika seorang muslim menghindari perdebatan sekalipun dia berada di pihak yang benar. Karena debat hanya akan menimbulkan amarah,
menyebabkan dengki yang merupakan salah satu penyakit hati, serta menimbulkan celaan terhadap orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggir jannah surga, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan berkepanjangan meskipun ia dalam kebenaran. Al-Haq juga sebuah rumah di tengah jannah bagi siapa saja yang meninggalkan berbohong walaupun ia sedang bercanda, serta sebuah rumah di puncak jannah bagi siapa saja yang berakhlak mulia." Hadis riwayat Abu Daud, No. 4800. Seperti yang dijelaskan di hadits di atas, hukum berdebat khususnya meninggalkan perdebatan sangat dianjurkan karena siapapun yang meninggalkannya akan diberi hadiah rumah di surga. Maksud meninggalkan debat adalah bersikap mengalah meskipun kita ada di pihak yang benar. Karena toh sebenarnya debat sendiri punya banyak kerugian, di antaranya, debat kusir yang panjang hanya akan membuang-buang waktu, membuat hati lebih keras karena sering merasa sakit hati dan menyimpan dendam untuk membalas. Berdebat dapat menimbulkan perpecahan atau permusuhan antar umat muslimin dan umat beragama lainnya. Terus-menerus berdebat membuat kita kehilangan rumah di surga. Debat kusir berkepanjangan membuat niat untuk mencari kebenaran melenceng.